Halo guys, balik lagi di Orisa TV. Jadi vlog kali ini masih lanjutan yang minggu kemarin tentang kunjungan ke museum-museum. So, ikutin terus ya. Jadi kita udah sampai di Museum Prasasti. Ini nih. Jepang. Kalau ini masih baru ya, sampai sini itu tahun 2000-an. Jadi pada saat itu terjadi peperangan antara tentara sekutu melawan Jepang. Tentara Jepang tewas kurang lebih 30 orang di daerah Liliang Bogor. Nah, tahun 2000 pemerintah Jepang membuat batu ini di sini karena mereka kalau berdoa ke Bogor itu beliau. Jadi selama 20 sampai 30 orang mereka datang ke sini untuk. Ini adalah kereta jenazahnya. Kita punya 3 kereta. Yang kiri dan kanan itu kereta pemberian Pak Jokowi. Jadi kereta baru. Ibu kalau mau pesan ada nomor teleponnya di belakang buat kenang-kenangan di rumahnya atau apa kalau mau pesan buat bikin kereta. Maksudnya mau beli? Iya, kalau mau beli itu di belakangnya ada nomor teleponnya. Oh, buat apa? Buat Buat ya kalau halamannya luas. Nah, Oh, ini kalau kereta yang tengah ini jenazah. kereta jenazahnya yang masih asli dari zaman pemakaman sampai sekarang itu masih bisa kita pamerkan. Nah, yang di tengah itu adalah tempat duduknya itu sampai peot ya karena sering tetap dipakai. Dan kuda si penarik kereta jenazah ini jumlahnya itu berdasarkan tingkatan sosial. Apabila lebih tinggi maka kudanya itu akan Lebih banyak. sama kayak pemakaman di Keraton Jogja. Ya, seperti itu. Ada salah satu pahlawan kita yang dimakamkan dengan tata cara Belanda yaitu Bapak Muhammad Husni Tamrin. Salah satu museum milik Pemprov DKI ya. Mungkin kalau tadi Ahana Sution itu museum milik pribadi atau yayasan biasanya. Nah, Museum Prasasti ini sifatnya museum outdoor. Kenapa? Karena koleksi kita itu berada di luar ruangan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena awalnya tempat ini adalah cuma khusus untuk orang-orang asing yang tinggal di kota Batavia. Ya, jadi orang Belanda nyebutnya Kerkhoffland. Agak kesini aja. Ya, Kerkhoffland. Jadi kalau orang Belanda itu punya 2 jenis pemakaman. Yang pertama Kerkhof, yang kedua Erfel. Kerkhof itu biasanya untuk para bangsawan dan sipil. Ya, sedangkan Erfel itu kalau di Jakarta adanya di Menteng Pulo dan Ancol. Nah, itu biasanya. Tahu, Menteng Pulo yang sini ya? Itu, Belakangnya Kokas ya? betul. Itu khusus untuk militer. Jadi prajurit-prajurit, pokoknya yang berhubungan dengan militer. Bahkan orang Indonesia yang gabung ke Kemil itu bisa dimakamkan di sana. Sama di Ancol, Pak? Iya. Awalnya di Ancol, cuma lama-kelamaan nanti akan dipindahkan ke Menteng Pulo. Dan rata-rata semua RFL di Indonesia itu masih di bawah pengelolaan dari kedutaan Belanda langsung. Ya, jadi makanya jangan heran kalau main ke sana itu pertama gratis masuknya, terus yang kedua ada bendera Belanda. Ini warga yang lainnya umurnya hanya beberapa tahun, terus ada beberapa bulan. Ini juga banyak beberapa bulan. Karena memang wabah malaria pada saat itu sangat dahsyat. Ini adalah Kapiten Jas. Satu-satunya jenazah yang area pemakaman yang dipercaya jenazahnya masih ada sampai sekarang. Oh, oke. Karena pada saat pembongkaran itu ada pohon beringin yang sangat besar sekali, sehingga para petugas nggak ada yang berani untuk mendekat di pemakaman Kapiten Jas. Bahkan ada beberapa kepercayaan Kapiten Jas itu bisa mengabulkan permohonan.
pernah hidup di tahun itu ya, mereka sudah bisa membeli bahan-bahan batuannya langsung dari Italia. Keren ya. Ya, disebutnya marmer Carrara karena ada perubahan agama dari VOC ke Hindia Belanda. Wow, ini yang kalian suka berarti. Makanya Oh, tas itu sana. nama gerejanya Kayu Tangan. Dua-duanya sama berarsitekturnya. Ada juga ada museumnya tuh. Ini yang ngebangun gereja katedral. Ini besi. Ini besi. Oh, Dibuat tahun 1857. wow. Wow. Ya, ini namanya Dirk Antonius Varkefeser, warga kehormatan dari Pasuruan. Ini rider dari militer, pasukan kavaleri atau pasukan berkuda. Rider de Orde van de dari Nederlandse Leeuw. Ini prajurit dari kesatuan pasukan kavaleri. Nah, salah satu jabatannya setelah keluar dari militer itu dia pernah menjabat sebagai pengawas pendapatan nasional di Hindia Belanda. Ini dikirim dari sana, Pak. Iya, dari Belanda. Nah, ini simbol-simbol yang diawasi oleh si Varkefeser dari mulai pertanian, perindustrian, militer semua diawasi oleh Varkefeser. Yang paling atas itu simbol Holy Grail atau cawan suci. Dengan ini simbol Freemasonnya persaudaraan kuno. Oh, ini Freemason. Ya, Ouroboros. Ini ya? Ya. Suka Freemasonnya. Mau gitu. Ketua umumnya lah, keanggotaan Freemason. Itu yang Jeremiah Seal yang bawah. Nah, itu yang atas itu istrinya. Artinya ini nisan istrinya. Nah, yang di belakang nanti baru nisannya dia. Dipisah. Oh, ini ketuanya si Freemason pertama di Indonesia ya? Enggak pertama, tapi pernah menjabat sebagai ketua Freemason di Batam. Nah, ini kok ada tulisannya, Pak. Iping top 1373 Endang. Apa itu orang Islam ya? Salah banget. Ini simbol Freemason juga. Pre. Ini Skull and Bones. Ya, salah satu pengikutnya ya kalau di dunia itu George W. Bush. Oh, oke. Terus ya itu pernah juga ikut. Dia ikut juga, Pak. Iya. Nisannya kecil tapi untuk orang Belanda itu sangat berjasa ya. Yang pertama dia pernah di usianya yang masih belia selama di 17 tahun dia sudah ikut perang melawan Prancis di Waterloo, lapangan Waterloo, Brussels, Belgia. Nah, pada saat itu Belanda menang dan nama Waterloo pun diabadikan di salah satu sudut kota Batavia yaitu Waterloo Plain yang sekarang disebut lapangan banteng. Jadi nama Belandanya itu dulu Waterloo Plain. Nah, setelah menang di sana, Ave misal dipanggil ke Batavia karena Belanda mulai kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro. Di Perang Jawa 1829 dia face to face dengan Pangeran Diponegoro. Hampir sedikit lagi menangkap Pangeran Diponegoro, tapi sayangnya sang pangeran berhasil lari dan lompat ke jurang bersama dua punakawannya. Nah, karena tidak bisa menangkap sang pangeran, akhirnya dia berhasil menangkap tombak saktinya yang bernama Kiai Rondan dan pelana kuda. Dan Pastur pertama. nah, ini, jangan dibaca Haji Sandra Film ya. Oh, bukan haji. Ya, jadi ini Pak. Santa Kiakan. Ya, jadi ini pastur pertama di Batavia karena orang-orang Belanda saking sayangnya terhadap si pastur ini, akhirnya mereka membuatkan patungnya. Dulu kan belum ada foto, belum ada video ya untuk memakan seseorang, akhirnya dibuatkan patungnya sekaligus relief kegiatan semasa hidupnya di kanan dan kiri batu nisan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini dia sangat peduli terhadap orang yang sudah sekarat. Oh. Ya, memberikan semangat lah, ya motivasi gitu ya biar sakitnya berkurang. Biar tenang ya perginya. Terus sebelah sini dia itu merawat anak-anak. Ya, di sini dia sedang bercengkrama dengan dua orang. Jadi pada saat itu banyak sekali ada orang bule suka sama orang pribumi itu sampai punya anak. Nah, anak-anak blasteran ini kadang telantar. Nah, pada akhirnya si pastor ini kemudian membuat rumah panti asuhan yang sampai sekarang kita kenal sebagai Yayasan Vincentius. Nah, jadi dia
yang menata candi-candi di Pulau Jawa, Bali. Oh, makanya saya lihat reliefnya. Nah, jadinya ketika Belanda menemukan candi yang rusak, Borobudur yang rusak atau Prambanan, nah dia tugasnya untuk merapikan. Pak, ini apa 1942 itu lahirnya? Iya. Ini meninggalnya? Ya, dia meninggal pas tepat di usia 50 tahun. Ada Fathahillah, wayang, itu sama Ya, apa lagi, Pak? kalau di Fathahillah itu ada museum sejarah atau Fathahillah, wayang, keramik, bahari. Oh, bahari agak jauhan dikit kan? Nah, Ini nisan-nisan dari museum wayang. ini salah satunya. Ini nomornya ini terbaru ya? Ya. Apa yang Iya, jadi pas dipindahkan baru dinomorin. Rusplaas di sini beristirahat keluarga dari Jeremias van Rensdyck. JG itu Gubernur-Jenderal over Nederland Indie. Anno itu tahun 1777. Sedangkan ini dibukanya 1795. Nah, Van Rensdyck ini adalah salah satu gubernur terkaya di Batavia. Rumahnya itu yang paling mewah di daerah Tanjung Timur. Nah, tahu Tanjung Timur? apa, Pak? Sekarang adanya Tanjung Barat ya. Iya. Condet lah. Oh. Tanjung Timur, Condet? Iya, Oh. sekitar situ. Nah, jadi sampai sekarang salah satu keturunan Van Rensdyck ini yang paling banyak tersebar di seluruh dunia. Oh. Karena setiap tahun ada aja keturunan Van Rensdyck yang datang ke sini untuk cari nenek moyang dia. Gitu. Nah, tanah ini juga punyanya dia. Oh, oke. Ya, tapi secara administrasi kita nggak tahu itu dihibahkan atau dijual ke pemerintah Belanda. Tapi kalau dari urutannya yang punya ini dia. Ya, meninggalnya usia 45 tahun, 45 Yaren, 6 bulan 3 hari usianya. Dia menjabat jadi gubernur itu sampai tahun 1801. Tapi sebelum dia menyelesaikan jabatannya, dia sempat membeli rumah mewah milik keluarga J.A. van Braam. Rumah tersebut sekarang dijadikan istana negara. Sebenarnya itu bangunan bergaya arsitektur gotik, wajib-wajib. Makanya setiap bangunan gotik itu kadang katedral itu gotik juga. Nah, ini sebenarnya adalah batu nisan. Johann Jacob Perry namanya. Johann Jacob Perry, General Mayor pensiunan, komandan pertama militer untuk wilayah Pulau Jawa. Prajurit militer yang mendapatkan gelar Williams Orde kelas 4. Ini sudah tertinggi ya dari kehormatan di era Belanda. Pasukannya kavaleri lagi. Nah, salah satu jasanya kenapa dia bisa diberikan simbol seperti ini, yaitu ikut menangkap Pangeran Diponegoro pada saat berunding. Mana, Pak? Oh iya tuh, Freemason juga dong? Iya, Baphomet. Itu dewanya Count Templar. Oh, Bapak itu. pelajari Freemason? Memang pelajari? Nah, ini dua peti jenazah ini milik proklamator kita. Oh iya. Iya. Oh, ini peti jenazahnya Bung Karno ditaruh di sini. Jadi yang sebelah kanan ini milik Pak Soekarno, yang sebelah kiri milik Pak Hatta. Oh, ditaruh di sini ya? Jadi kalau yang Pak Soekarno ini buatan Yayasan Palang Hitam. Jadi peti ini hanya digunakan untuk membawa jasad Pak Soekarno dari RSPAD sampai ke Wisma Yaso. Jadi kenapa dia dibawanya ke Wisma Yaso atau yang sekarang jadi Museum Satria Mandala, bukan ke rumah istrinya? Karena Wisma Yaso itu juga rumah salah satu istrinya juga. Kalau mau ikut tapi dia lebih kayak ke AHY, dia keluar dari militer dan gabung ke pemerintahan, dan jabatannya itu sampai ke Direktur Jenderal Van Venetian atau setara dengan Ibu Sri Mulyani. Oke guys, jadi kita udah selesai jalan-jalan ke museumnya. Hari ini baru kepenuhi 3 dari berapa? Dari 13. Dari 13 museum. Mungkin next kita Ya. bakal keliling lagi. Betul. Nah, kita sekarang mau pulang. Jadi segitu aja vlog hari ini. Dadah.